Hujan deras kawasan Wonorejo, Surabaya kebanjiran. Siswi SMP jadi korban perundungan. Kemenhub dan Daob 8 periksa kereta jelang Nataru. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka dengan berita dari Surabaya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Surabaya hingga Rabu malam mengakibatkan banjir di sejumlah titik wilayah Surabaya Selatan. Petugas BPBD bersama puluhan armada pemadam kebakaran langsung diterjunkan untuk mengurangi genangan air. Di wilayah Margorejo, ketinggian air mencapai 30 cm. Akibatnya, aktivitas warga terganggu dan arus lalu lintas di sekitar lokasi terhambat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, petugas BPBD Kota Surabaya langsung menurunkan 5 unit pompa air tambahan. Upaya ini dibantu oleh mobil tangki air dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau atau DKRTH Kota Surabaya. Tak hanya itu, sebanyak 25 unit mobil pemadam kebakaran turut diterjunkan untuk membantu penyedotan air dan penanganan korban. Ini dari teman-teman damkar, melakukan bantuan penyedotan yang ada di Margorejo karena pada lokasi tersebut ada proyek pembangunan rumah pompa yang ada di Klapen sama di Margorejo. Ini berapa unit, Bu? Untuk yang melakukan penyedotan kita berbantuan ada 5 unit yang ada di lokasi. Yang unit. Alhamdulillah sudah mulai surut satu sisi. Masyarakat diimbau waspada kemunculan ular yang bisa masuk ke dalam rumah saat musim penghujan. Petugas pemadam kebakaran Madiun menyebut sejak awal musim penghujan, laporan penyelamatan berbagai hewan seperti ular lebih sering dibandingkan saat musim kemarau. Musim penghujan, masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim. Namun di samping itu, masyarakat juga wajib berhati-hati terhadap kemunculan hewan seperti ular, baik di lingkungan maupun di dalam rumah. Kondisi tersebut seperti yang terjadi sekitar 1 bulan terakhir ini. Pemadam kebakaran Kota Madiun, Jawa Timur, lebih sering mendapatkan laporan tentang evakuasi hewan yang masuk ke dalam rumah, termasuk berbagai macam jenis ular. Peningkatan jumlah laporan evakuasi ular tergolong signifikan. Setiap hari petugas bisa mengevakuasi antara 3 sampai 4 ekor ular. Padahal saat kemarau, laporan masuk tentang temuan ular hanya 1 kali dalam waktu 2 hari. Berbagai macam jenis ular ditangani oleh petugas damkar Kota Madiun. Namun yang paling banyak adalah ular jenis sanca dan ular jenis jali. Ular yang terkumpul diserahkan ke relawan Jaga Satwa Indonesia agar dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Untuk memasuki bulan Oktober kemarin sampai ini November ada peningkatan yang cukup signifikan di Kota Madiun terutama aduan dari masyarakat terkait dengan adanya ular yang muncul. Jadi yang paling banyak akhir-akhir ini itu ular sanca sama jali. Kalau yang viper seperti kobra itu jarang-jarang sekali. Tapi memang hampir tiap hari ada aduan dari masyarakat terkait dengan kemunculan ular di kawasan pemukiman. Kalau satu hari biasanya sampai berapa kali? Kalau pas banyak biasa sampai 3-4 kali. Tapi pada hari ini minimal sekali itu pasti ada. Jadi kemarin bulan kita yang terakhir ini kan yang paling banyak ini sanca kembang itu. Sebelum masuk rumah, biasanya ular bersarang di tempat yang lembab seperti gorong-gorong dan semak-semak. Masyarakat diimbau selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan melapor ke pemadam kebakaran jika menjumpai ular untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Seorang warga di Surabaya minta tolong ke petugas damkar untuk melepaskan cincin di jari. Jari yang tertempel cincin bengkak usai digigit kucing. Menggunakan gerinda, tim damkar akhirnya berhasil melepas cincin di jari korban. Salah satu jari warga ini bengkak, padahal di jari itu melingkar sebuah cincin. Karena bengkak, cincin tak bisa dilepaskan. Menurut korban, bengkaknya sudah lama dan makin parah. Sudah pernah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit, tapi tak berhasil. Keluarga akhirnya membawa korban ke petugas damkar untuk melepas cincin. Hanya 10 menit, cincin akhirnya berhasil dilepas dari tangan korban menggunakan gerinda. Awalnya digigit kucing, kemudian infeksi ya, kemudian bengkak, infeksi, diupayakan pelepasan mandiri tidak bisa, sudah datang ke puskesmas, ke rumah sakit ya, 3 rumah sakit mengarahkan ke damkar. Awalnya kita coba pakai tang ya, cuma kena keras. Infonya cincin ini mulai remaja dipakai beliau ya, keras, karena khawatir meleset, akhirnya kita pakai gerinda. Alhamdulillah 10 menit sudah berhasil dievakuasi dengan selamat. Kemudian ibunya ini bisa dilakukan perawatan intensif ke rumah sakit. Evakuasi dilakukan di kantor DPKP Sukolilo, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Usai cincin dilepas, korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jember mengungkap pelaku pembunuhan seorang pria yang ditemukan tewas di tengah jalan diduga bermotif cemburu. Pelaku berjumlah 4 orang dan masih memiliki hubungan keluarga. Inilah video amatir seorang pria tanpa identitas yang ditemukan tewas terluka parah akibat senjata tajam di Jalan Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Jember pada 20 Oktober 2025 lalu. Hasil pemeriksaan korban bernama Muhammad Rauf, warga desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember. Polisi melakukan penyelidikan berdasarkan percakapan WhatsApp di ponsel korban mengarah pada seorang perempuan Satima, warga desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Jember. Pasangan suami istri ini bersekongkol tega membunuh korban yang dibantu ayah dari pelaku Bugi bernama Niman dan Adi yang merupakan kakak kandung Bugi karena motif cemburu. Menurut keterangan polisi, korban diduga berselingkuh dengan istri pelaku sehingga terjadilah pembunuhan sadis ini. Keempat tersangka yang masih dalam satu keluarga dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dari hasil penyelidikan itu kita kembangkan ternyata benar. Terduga pelaku pembunuhan itu adalah suami dari selingkuhannya si korban. Keterkaitan dengan orang tua? Orang tua pada saat keterkaitan orang tua itu ikut membantu pada saat perencanaan. Karena pada saat sebelum melakukan perbuatan, pelaku dan istrinya S ini datang ke rumah orang tuanya pelaku, berunding di situ. Tindak lanjutnya seperti apa? Jadi sekarang masih kita proses pendalaman modus yang menyebabkan dia melakukan perbuatan itu. 2 sepeda motor terlibat tabrakan di Kota Madiun. 2 orang terluka dalam insiden ini dan dibawa ke Rumah Sakit Sudono untuk dirawat. 2 kendaraan sepeda motor terlibat tabrakan di Jalan Hayam Buruk, Desa Sabirejo, Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu siang. Warga setempat yang mengetahui mencoba menenangkan 2 orang pemotor yang terluka sambil menunggu mobil ambulans dari Public Safety Center 119 tiba. Tim medis yang datang langsung mengevakuasi kedua korban luka ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan perawatan. Belum diketahui kronologi kecelakaan motor ini. Warga hanya mengetahui kedua kendaraan sudah tergeletak bersama 2 pengemudi. Tadi saya baru keluar dari layap, dari keluar dari gang ini, ya, keluar dari gang, lihat kok ada kecelakaan. Nah, sepeda motor Mio menghadap ke utara, yang ibu-ibu itu. Nah, Vixen itu, yang laki-laki menghadap ke selatan, itu loh. Tapi jatuhnya di sebelah barat jalan semua. Kondisinya seperti apa? Ya? Kondisinya, apa pengendara tadi seperti apa? Pengendara yang satu, yang Vixen itu, ini tulang pundak ini bleset. Kalau yang perempuan itu luka nggak tahu patah di mana, kaki yang kanan itu, bawah pergelangan.
Polisi kemudian membawa kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk barang bukti. Kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Persiapan masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan dan PT KAI gelar pemeriksaan kereta api di wilayah Daup 8 Surabaya. Kegiatan ramcek sarana perkeretaapian mulai aspek administrasi hingga teknis seperti kelayakan kereta api di wilayah operasional Daup 8 Surabaya. Pemeriksaan aspek teknis meliputi sistem pengereman, peralatan keselamatan sebagai persiapan jelang masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan sebagai langkah preventif memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan kereta api. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap lokomotif maupun rangkaian kereta di wilayah Daup 8 Surabaya, baik itu di depo Sidotopo, Surabaya Saturi, dan juga di depo Malang. Pemeriksaan secara teknis meliputi sistem pencahayaan, pengereman, peralatan komunikasi, pendingin ruangan atau AC, serta jendela darurat dan juga roda dan komponen bawah atas hingga fasilitas penumpang di dalam kereta api menjadi perhatian utama pada rangkaian ini. Siswi SMP di Malang jadi korban perundungan. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jati. Saudara, sebuah video berisi aksi perundungan viral di media sosial yang dialami seorang siswi kelas 7 SMP di Malang. Mirisnya ketiga pelaku, semuanya perempuan merupakan teman korban. Dari video amatir yang beredar memperlihatkan seorang anak perempuan dianiaya 3 pelaku juga perempuan. Dalam video ini, korban mendapatkan kekerasan fisik, hanya terdiam dan tidak melawan. Terlihat korban sempat meminta maaf kepada para pelaku, namun mereka kembali melakukan tindak kekerasan. Aksi perundungan ini terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Menurut Desi, salah satu warga, video perundungan ini tersebar di grup WhatsApp. Dari video tersebut, Desi meyakini korban adalah anak salah satu warga di RT 3 Kelurahan Tanjung Rejo. Korban diketahui masih duduk di kelas 7 SMP. Warga tak mengetahui terjadinya peristiwa perundungan ini. Selain itu, mereka juga tak mengenal ketiga pelaku. Untuk kejadiannya kurang paham, cuma kemarin itu dapat share di video grup kok salah satu warga di sini gitu. Ternyata kena bullying. Untuk yang membulinya sendiri juga tidak tahu warga RT mana. Cuma taunya itu korbannya warga RT 3 gitu aja. Mbak, itu pukul ditampar, dipukul punggungnya sama setahu saya itu, setahu saya. Soalnya mau lihat full itu ngeri gitu loh. Udah enggak sampai full gitu. korban masih sekolah? Masih sekolah kelas 1 SMP. Aksi perundungan yang viral di media sosial telah ditangani oleh Polresta Malang Kota. Korban sudah melapor dan kini kasus dalam proses penyelidikan polisi. Inilah video perundungan yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi 4 menit lebih ini terlihat beberapa remaja perempuan menampar dan memukul kepala korban. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu pekan lalu di Kelurahan Tanjung Rejo Sukun, Kota Malang. Dalam video terekam korban hanya diam dan tak berani melawan. Video ini telah tersebar di grup WhatsApp dan diketahui korban merupakan siswi SMP setempat. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto bilang korban didampingi orang tuanya telah melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota Rabu petang. Kini kasus dalam penyelidikan polisi. Video tersebut viral di medsos dan kami laporkan ke Bapak Kapolresta Malang Kota. Selanjutnya Bapak Kapolresta Malang Kota memerintahkan unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polresta Malang Kota unit BPA untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Yang satunya untuk pertama identitas korban terhadap anak, kekerasan anak yang terjadi, terus TKP. Nah, secara otomatis Satreskrim dan unit
Reskrim Polsek Sukun melaksanakan penyelidikan. Syukur alhamdulillah hari kemarin sudah kita temukan identitasnya dan saat ini sudah kami laksanakan penyelidikan pendalaman. Polisi menyebut akan segera memanggil pelaku bullying. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, korban mengalami luka akibat kekerasan yang dialaminya. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Jawa Timur terus memberi pengarahan terhadap guru anggota PGRI untuk mencegah terjadinya aksi bullying atau perundungan siswa di lingkungan sekolah. PGRI mengimbau agar pihak sekolah terbuka jika terjadi perundungan guna mempercepat penanganan. Ketua PGRI Jawa Timur, Joko Adiwaluyo bilang pihaknya terus mengkampanyekan gerakan anti-bullying atau perundungan di lingkungan sekolah dan tegas menolak aksi perundungan siswa. Selain itu, PGRI Jawa Timur juga menegaskan dan mengimbau pihak sekolah untuk terbuka jika terjadi tindakan perundungan antar siswa. Keterbukaan pihak sekolah dapat mempercepat penanganan pencegahan aksi bullying yang bersama digencarkan oleh PGRI berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya. Jadi begini, yang pertama adalah hakikat yang dilakukan oleh guru, khususnya PGRI, pertama adalah kita sangat anti-bullying. Kemudian tentunya kita setiap saat akan memberikan pendidikan karakter pada anak-anak tentang bagaimana hidup bersama. Jadi to live together. Nah, dari situlah kita akan bisa saling menghargai. Nah, guru itu mensuntikkan pikiran-pikiran itu, rasa saling menghargai. Pemerintah Kota Surabaya gencar melakukan ragam program guna mencegah terjadinya aksi bullying di lingkungan sekolah. Selain mengaktifkan satuan tugas Satgas Anti Bullying hingga menggerakkan program ramah anak di lingkungan RT/RW. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam giat verifikasi penganugerahan Dwija Praja Nugraha untuk guru di Surabaya yang berlangsung di Balai Kota bilang pihaknya terus menggencarkan beberapa program cegah terjadinya aksi bullying di lingkungan sekolah, mulai dari pembentukan Satgas Anti Bullying yang melibatkan siswa, guru, dan diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan. Juga menggencarkan giat ramah anak di lingkungan RT/RW, seperti belajar agama bersama, hingga aktivitas positif lain seperti pengenalan kesenian dan budaya. Eri Cahyadi juga mengimbau peran aktif orang tua untuk mengawasi semua aktivitas anak di luar lingkungan sekolah, agar mencegah terjadinya kenakalan remaja dan pergaulan negatif. Di sisi yang lain, Wali Kota Eri juga mengapresiasi para guru di Kota Surabaya turut memberikan pelayanan pembelajaran maksimal di sekolah melalui Anugerah Dwija Praja Nugraha 2025. Untuk Satgas Anti Bullying masih berjalan, Pak? Masih berjalan terus, masih berjalan dan kita bergerak di setiap sekolah. Salah satunya adalah bagaimana guru ini menjadikan inklusif ya, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak. Karena itulah anak-anak yang ada di sekolah bukan hanya di sekolah, tapi kita ada kegiatan di Balai RW terkait ngaji bareng, terkait ilmu-ilmu agama bareng. Karena apa sejatinya setiap orang yang memahami ilmu agama, dia tidak akan pernah menyakiti orang lain. Nah, bully ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita mengajarkan ilmu agama dan Pancasila itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kediri menggelar sosialisasi pesantren ramah santri. Sosialisasi ini digelar untuk mencegah perundungan dan penundaan perkawinan usia dini. Petugas ini memberikan sosialisasi ke sejumlah santri Raudatul Quran Al-Hikmah Purwo Asri, Kabupaten Kediri. Contohnya langsung beliau. Para santri antusias mengikuti kegiatan hingga acara selesai. Sosialisasi pesantren ramah santri itu digelar oleh Pemkad Kediri melalui Dinas Pengadilan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Petugas menggelar kegiatan itu untuk mencegah perundungan dan kekerasan di lingkungan Ponpes. Menurut petugas, saat ini kekerasan dan perundungan rentan dialami oleh para pelajar dan santri. Petugas mencatat di Kabupaten Kediri pada tahun lalu ada 1 peristiwa kekerasan di lingkungan pesantren hingga meninggal dunia. Menjadi narasumber
Ini ada dari RMI. Kalau untuk di lingkungan pondok mungkin yang paling ini tahun kemarin ya, yang sampai ada 1 santri yang meninggal itu. Oleh karena itu kita memang merasa perlu merapat, sehingga kalau tahun ini memang tidak ada untuk kasus kekerasan di pondok. Harapannya dengan adanya kegiatan ini nantinya seperti apa, Bu? Seperti tadi saya sampaikan, kita memang berharap pondok mempunyai awareness ini, sudah mulai kita senggol, dan moga-moga nanti mereka berkenan untuk membentuk Satgas Perlindungan Anak, kemudian di level RMI juga demikian, sehingga nanti kita bisa connect. Kalau sudah kesulitan baru ke kami. Sementara itu, petugas nantinya akan secara berkala mengunjungi ponpes yang ada di Kabupaten Kediri untuk melakukan sosialisasi untuk mencegah bullying dan penundaan perkawinan di usia dini. Ini artinya apa? Tidak panggawar wong elek sing ganteng panggah orang. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Produksi Teh Min Herbal karya warga binaan. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, ratusan wisatawan mancanegara secara bergelombang mengunjungi kampung bersejarah di kawasan Kelurahan Peneleh, Surabaya. Para wisatawan ini merupakan penumpang kapal pesiar Viking Cruise Venus yang tengah sandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Di perkampungan sempit inilah sang proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dilahirkan. Di gang sebelahnya, wisatawan dapat juga menyaksikan sumur Cobong, sarana perairan dari era Kerajaan Majapahit yang masih terlihat lestari. Arsitektur kuno rumah-rumah penduduk di kampung ini juga menjadi daya tarik para turis asing ini. Sejumlah warga mempersilakan wisatawan untuk masuk ke dalam rumahnya sehingga dapat melampiaskan rasa penasarannya dengan melihat lebih dekat. Interesting, all the different styles of houses, and like that everybody can live in one community together. I think it seems like it hasn't changed from the time it was, so it's retained its original charms. It hasn't developed much, that's the difference, so it has its original charm. Kuncarsono Prasetyo, pengelola rumah loji besar Peneleh, bilang sejak sekitar 7 tahun lalu membentuk komunitas Begandring Surabaya yang aktif mengenalkan Kampung Peneleh sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Surabaya. Ini kan pada akhirnya terbuka menjadi destinasi wisata budaya, sehingga tampaknya beberapa wisatawan yang saya ajak ngobrol dia sudah masuk dalam listing backpacker. Jadi kalau kemudian ke Surabaya, mana tujuannya, orang-orang Eropa itu hampir setiap hari datang ke sini, selain yang ini rombongan besar pakai kapal pesiar. Wisata di salah satu kampung tertua kota Surabaya ini menonjolkan aktivitas keseharian warga di tengah lingkungan padat penduduk yang dikelilingi banyak situs bersejarah. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Wisata di Surabaya juga kental akan budaya, salah satunya ludruk. Ludruk, seni teater rakyat yang telah mengakar kuat di tanah Surabaya. Berasal dari kehidupan rakyat Jawa Timur, ludruk tak hanya menyajikan tawa, namun juga syarat nilai perjuangan, kejujuran, dan kearifan lokal. Di era modern seperti saat ini tak mudah menemukan pementasan ludruk, namun semangat melestarikannya terus hidup. Ludruk mulai tumbuh di Surabaya sekitar tahun 1930 silam. Berasal dari pertunjukan rakyat yang berkeliling dari kampung ke kampung, ludruk menggunakan bahasa Jawa Timuran sebagai identitasnya. Pertunjukan ini selalu diawali dengan tari remo, diikuti kidung jula juli atau lawakan yang dinyanyikan dengan iringan gamelan khas ludruk. Lalu dilanjutkan dengan fragmen cerita yang syarat makna sosial dan perjuangan. Pada masa penjajahan, ludruk menjadi media perlawanan simbolik rakyat. Ludruk merupakan hiburan tradisional yang telah merakyat dan hingga kini tetap eksis dan memiliki penonton setia. Selain tokoh legendaris ludruk ternama seperti Kartolo, kesenian ludruk ini dilestarikan salah satunya oleh Bunda Paut yang tergabung dalam paguyuban Bakti Praja Kelurahan Kebraon, Surabaya.
Dengan penuh semangat, mereka menampilkan fragmen Sarip Tambak Oso melawan penjajah. Yang membuat menarik, atraksi ludruk ini seluruh pemainnya ibu-ibu yang menjadi penggerak pendidikan anak usia dini PAUD di lingkungannya. Cerita Sarip Tambak Oso dipilih karena menggambarkan semangat perlawanan warga Surabaya melawan penjajah yang hingga kini mewariskan nilai kejuangan bagi anak bangsa. Ludruk itu budaya kesenian khas Jawa Timur asli Surabaya. Tujuannya untuk melestarikan budaya, melestarikan kesenian asli dari Surabaya supaya tidak luntur oleh zaman. Kemudian kami mengangkat lakon Sarip Tambak Oso. Ini adalah salah satu pahlawan dari Surabaya agar generasi muda mengenal pahlawan berasal dari Surabaya yang selama ini mungkin anak-anak taunya hanya di Ponorogo, R.A. Kartini, Tengku Umar, padahal di Surabaya punya pahlawan yang hebat, yang jago. Penonton ludruk beragam, mulai dari anak muda yang ingin belajar budaya hingga generasi lanjut yang ingin bernostalgia dengan hiburan waktu kecil. Waktu saya sekolah dulu aja sudah ada ludruk, di kampung saya itu sudah ada ludruk. Sebenarnya aslinya Surabaya ludruk itu, tapi saya kan aslinya dari Solo. Tapi sudah ada di Solo ada ludruk. Dan sudah mengembang itu, maksudnya mengembang. Dari Surabaya sudah berkembang kemana saja. Jadi saya waktu kecil sudah ada ludruk itu. Cerita perjuangan itu bagus ya kalau soal ludruk. Gambarannya kan merakyat itu ya. Ludruk itu merakyat, jadi perjuangan dari bawah untuk bisa kita lestarikan, itu bagus itu. Melalui pementasan seperti ini, ludruk tak sekedar hiburan, namun juga media edukasi dan perekat sosial di tengah kehidupan masyarakat perkotaan. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Berita lainnya, warga binaan Rumah Tahanan Situbondo, Jawa Timur mengembangkan inovasi teh mint herbal dari tanaman hidroponik yang dibudidayakan di dalam lingkungan rutan. Teh mint ini pun menarik minat masyarakat dengan harga terjangkau. Tanaman hidroponik tumbuh subur di halaman belakang Rumah Tahanan Negara Situbondo. Dari sinilah warga binaan mengambil daun-daun mint terbaik untuk dijadikan komponen teh herbal. Setiap hari, pemetikan dilakukan secara rutin dengan memilih pucuk muda yang segar dan berkualitas. Setelah dipetik, daun mint langsung disortir satu persatu. Daun yang berwarna cerah dan bebas dari cacat menjadi prioritas. Ketelitian ini dilakukan untuk menjaga aroma dan rasa mint yang kuat. Setelah itu, daun dijemur hingga mengering, kemudian dihancurkan hingga halus. Tekstur serbuk inilah yang menjadi bahan utama teh mint herbal. Serbuk daun mint kemudian dimasukkan ke dalam kain penyaring khusus dan dikemas dengan rapi hingga dijual dengan harga Rp10.000 untuk satu box berisi 20 saset. Teh herbal tanaman yang dikeringkan lalu kemudian diolah menjadi teh yang bisa bermanfaat bagi kesehatan. Membuat satu usaha di bidang teh maupun tanaman yang lainnya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat di Situbondo dan sekitarnya. Teh mint herbal ini diklaim memiliki beragam manfaat, di antaranya mengurangi stres, melancarkan pencernaan, dan menahan nafsu makan. Rasanya kuat dengan mint, ya, teh daun mint beda dengan teh pada umumnya. Ini rasanya kuat di teh daun mintnya itu, rasa mintnya, dan ini adalah natural, herbal. Selama 2 tahun terakhir penjualan teh mint herbal mencapai 50 box per bulan. Saat ini pemasaran masih dilakukan di wilayah Situbondo, namun rencananya akan diperluas ke kota-kota lain. Rendra Farandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur.
DPRD Kota Malang memastikan konektivitas warga Pandanwangi melalui pembangunan jembatan Bailey segera selesai. Sementara itu anggaran pembangunan jembatan secara permanen akan disahkan pada tahun 2026. Setelah ambrol akibat tergerus air sungai, jembatan Sono Kembang di Kelurahan Pandanwangi mulai dibangun jembatan Bailey. Komisi C DPRD Kota Malang mengawal kepastian pembangunan jembatan sementara tersebut dengan meninjau proses perakitan jembatan rangka besi ini. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang M. Anas Mutakin bilang bahwa jembatan Bailey ini menjadi solusi sementara karena perbaikan jembatan permanen sulit dilakukan di tengah keterbatasan anggaran APBD. Anas juga menambahkan penganggaran untuk proses perbaikan jembatan baru bisa dilakukan tahun 2026 nanti. Jembatan rangka besi sementara ini menurutnya bisa menjadi pendukung konektivitas warga Pandanwangi setelah jembatan Sono Kembang ambrol. Langkah cepat ini dengan anggaran yang terbatas, dengan anggaran yang seefisien mungkin, tapi ada jalan keluar dengan cara jembatan Bailey ini. Nanti di 2026 kita ini sedang pembahasan era APBD, kita akan memberikan dukungan penuh terhadap anggaran di PUPR PKP agar ada proses pembangunan jembatan di 2026 bisa terlaksana. Kalau perlu segera ada semacam proses lelang dini agar di awal tahun sebelum Hari Raya Idul Fitri ya, jadi jembatan bisa segera terbangun kembali. Sementara itu Kepala DPUPR PKP Dandung Jul Haryanto menjelaskan bahwa proses perakitan dan pemasangan jembatan sudah 70%. Pihaknya menargetkan 20 November nanti jembatan ini sudah dibuka untuk umum. Jembatan ini nantinya juga diprioritaskan untuk sepeda motor dan pejalan kaki. Harus diskusi dengan Polres, dengan Disub, ya kita lihat beban tampung dari jembatan ini nanti. Tapi yang pertama yang kita prioritaskan untuk pejalan kaki dan sepeda motor, paling tidak biar bisa simpangan. Sangat aman, dan jembatan Bailey ini memang jembatan yang biasa digunakan untuk jembatan sementara. Kalau dari konstruksinya sangat aman sekali. Setelah pondasi jembatan ambrol pada 10 Oktober lalu, jembatan Sono Kembang ditutup total karena membahayakan. Karena menjadi akses penting bagi warga Pandanwangi, warga sempat membuat jembatan dari bambu agar bisa melintas. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Damkar evakuasi cincin dari jari bengkak. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Syahdu. Saudara, seorang warga di Surabaya minta tolong ke petugas damkar untuk melepaskan cincin di jari. Jari yang tertempel cincin bengkak usai digigit kucing. Menggunakan gerinda, tim damkar akhirnya berhasil melepas cincin di jari korban. Salah satu jari warga ini bengkak, padahal di jari itu melingkar sebuah cincin. Karena bengkak, cincin tak bisa dilepaskan. Menurut korban, bengkaknya sudah lama dan makin parah. Sudah pernah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit, tapi tak berhasil. Keluarga akhirnya membawa korban ke petugas damkar untuk melepas cincin. Hanya 10 menit, cincin akhirnya berhasil dilepas dari tangan korban menggunakan gerinda. Awalnya digigit kucing, kemudian infeksi, kemudian bengkak, infeksi. Diupayakan pelepasan mandiri tidak bisa, sudah datang ke puskesmas, ke rumah sakit ya. 3 rumah sakit mengarahkan ke damkar. Awalnya kita coba pakai tang ya, cuma kena keras. Infonya cincin ini mulai remaja dipakai beliau ya, keras karena khawatir meleset, akhirnya kita pakai gerinda. Alhamdulillah 10 menit sudah berhasil dievakuasi dengan selamat. Kemudian ibunya ini bisa dilakukan perawatan intensif ke rumah sakit. Evakuasi dilakukan di kantor DPKP Sukolilo, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Usai cincin dilepas, korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut. Mahendra Triginanja, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Aksi perundungan yang viral di media sosial telah ditangani oleh Polresta Malang Kota. Korban sudah melapor dan kini kasus dalam proses penyelidikan polisi. Inilah video perundungan yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi 4 menit lebih ini terlihat beberapa remaja perempuan menampar dan memukul kepala korban.
Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu pekan lalu di Kelurahan Tanjung Rejo Sukun, Kota Malang. Dalam video terekam korban hanya diam dan tak berani melawan. Video ini telah tersebar di grup WhatsApp dan diketahui korban merupakan siswi SMP setempat. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto bilang korban didampingi orang tuanya telah melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota Rabu petang. Kini kasus dalam penyelidikan polisi. Video tersebut viral di medsos dan kami laporkan ke Bapak Kapolresta Malang Kota. Selanjutnya Bapak Kapolresta Malang Kota memerintahkan unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polresta Malang Kota unit BPA untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Yang satunya untuk pertama identitas korban terhadap anak, kekerasan anak yang terjadi, terus TKP. Nah, secara otomatis Satreskrim dan unit Reskrim Polsek Sukun melaksanakan penyelidikan. Syukur alhamdulillah hari kemarin sudah kita temukan identitasnya dan saat ini sudah kami laksanakan penyelidikan pendalaman. Polisi menyebut akan segera memanggil pelaku bullying. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, korban mengalami luka akibat kekerasan yang dialaminya. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Ludruk, seni teater rakyat yang telah mengakar kuat di tanah Surabaya. Berasal dari kehidupan rakyat Jawa Timur, ludruk tak hanya menyajikan tawa, namun juga syarat nilai perjuangan, kejujuran, dan kearifan lokal. Di era modern seperti saat ini tak mudah menemukan pementasan ludruk, namun semangat melestarikannya terus hidup. Ludruk mulai tumbuh di Surabaya sekitar tahun 1930 silam. Berasal dari pertunjukan rakyat yang berkeliling dari kampung ke kampung, ludruk menggunakan bahasa Jawa Timuran sebagai identitasnya. Pertunjukan ini selalu diawali dengan tari remo diikuti kidung jula juli atau lawakan yang dinyanyikan dengan iringan gamelan khas ludruk. Lalu dilanjutkan dengan fragmen cerita yang syarat makna sosial dan perjuangan. Pada masa penjajahan, ludruk menjadi media perlawanan simbolik rakyat. Ludruk merupakan hiburan tradisional yang telah merakyat dan hingga kini tetap eksis dan memiliki penonton setia. Selain tokoh legendaris ludruk ternama seperti Kartolo, kesenian ludruk ini dilestarikan salah satunya oleh Bunda PAUD yang tergabung dalam paguyuban Bakti Praja Kelurahan Kebraun, Surabaya. Dengan penuh semangat mereka menampilkan fragmen Sarip Tambak Oso melawan penjajah. Yang membuat menarik, atraksi ludruk ini seluruh pemainnya ibu-ibu yang menjadi penggerak pendidikan anak usia dini PAUD di lingkungannya. Cerita Sarip Tambak Oso dipilih karena menggambarkan semangat perlawanan warga Surabaya melawan penjajah yang hingga kini mewariskan nilai kejuangan bagi anak bangsa. Ludruk itu budaya kesenian khas Jawa Timur asli Surabaya. Tujuannya untuk melestarikan budaya, melestarikan kesenian asli dari Surabaya supaya tidak luntur oleh zaman. Kemudian kami mengangkat lakon Sarip Tambak Oso. Ini adalah salah satu pahlawan dari Surabaya agar generasi muda mengenal pahlawan berasal dari Surabaya yang selama ini mungkin anak-anak taunya hanya di Ponorogo, R.A. Kartini, Tengku Umar, padahal di Surabaya punya pahlawan yang hebat, yang jago. Penonton ludruk beragam, mulai dari anak muda yang ingin belajar budaya hingga generasi lanjut yang ingin bernostalgia dengan hiburan waktu kecil. Waktu saya sekolah dulu aja sudah ada ludruk, di kampung saya itu sudah ada ludruk. Sebenarnya aslinya Surabaya ludruk itu, tapi saya kan aslinya dari Solo. Tapi sudah ada di Solo ada ludruk. Dan sudah mengembang itu, maksudnya mengembang. Dari Surabaya sudah berkembang kemana saja. Jadi saya waktu kecil sudah ada ludruk itu. Cerita perjuangan itu bagus ya kalau soal ludruk. Gambarannya kan merakyat itu ya. Ludruk itu merakyat, jadi perjuangan dari bawah untuk bisa kita lestarikan, itu bagus itu. Melalui pementasan seperti ini, ludruk tak sekedar hiburan, namun juga media edukasi dan perekat sosial di tengah kehidupan masyarakat perkotaan. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Warga binaan Rumah Tahanan Situbondo, Jawa Timur mengembangkan inovasi tekmin herbal dari tanaman hidroponik yang dibudidayakan di dalam lingkungan rutan. Tekmin ini pun menarik minat masyarakat dengan harga terjangkau.
Tanaman hidroponik tumbuh subur di halaman belakang Rumah Tahanan Negara Situbondo. Dari sinilah warga binaan mengambil daun-daun mint terbaik untuk dijadikan komponen teh herbal. Setiap hari, pemetikan dilakukan secara rutin dengan memilih pucuk muda yang segar dan berkualitas. Setelah dipetik, daun mint langsung disortir satu persatu. Daun yang berwarna cerah dan bebas dari cacat menjadi prioritas. Ketelitian ini dilakukan untuk menjaga aroma dan rasa mint yang kuat. Setelah itu, daun dijemur hingga mengering, kemudian dihancurkan hingga halus. Tekstur serbuk inilah yang menjadi bahan utama teh mint herbal. Serbuk daun mint kemudian dimasukkan ke dalam kain penyaring khusus dan dikemas dengan rapi hingga dijual dengan harga Rp10.000 untuk satu box berisi 20 saset. Teh herbal yang tanaman yang dikeringkan lalu kemudian diolah menjadi teh yang bisa bermanfaat bagi kesehatan. Membuat satu usaha di bidang teh maupun tanaman yang lainnya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat di Situbondo dan sekitarnya. Teh mint herbal ini diklaim memiliki beragam manfaat, di antaranya mengurangi stres, melancarkan pencernaan, dan menahan nafsu makan. Rasanya kuat dengan mint, ya, teh daun mint beda dengan teh pada umumnya. Ini rasanya kuat di teh daun mintnya itu, rasa mintnya, dan ini adalah natural, herbal. Selama 2 tahun terakhir penjualan teh mint herbal mencapai 50 box per bulan. Saat ini pemasaran masih dilakukan di wilayah Situbondo, namun rencananya akan diperluas ke kota-kota lain. Rendra Farandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Lezatnya sajian kondangan khas Nusantara di kampus akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara mahasiswa program studi manajemen perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya menggelar event buffet dengan menyajikan ragam olahan kuliner khas Nusantara di lingkungan kampus. Uniknya dekorasi dan tema yang digunakan bernuansa prasmanan kondangan atau acara hajatan yang menjadi daya tarik pengunjung. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Beragam kuliner khas Nusantara seperti sate lilit, masakan Padang, nasi goreng, jajanan tradisional hingga es pisang ijo tersaji rapi dalam event buffet All You Can Eat yang digelar oleh puluhan mahasiswa Prodi Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi UNER Surabaya. Uniknya lagi, makan prasmanan yang berlangsung di selasar taman kampus tersebut dikonsep sajian kondangan atau acara hajatan sehingga membuat suasana santap hidangan jadi lebih hangat dan akrab. Kegiatan ini merupakan ujian akhir semester praktikum pengolahan makanan Nusantara dan tata hidang yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Tujuannya untuk melatih kreativitas mahasiswa, mengkonsep, merancang, memproduksi, hingga mempresentasikan keahlian dalam bidang kuliner dan manajemen hotel. Sebenarnya kita dibagi satu jurusan itu ada 3 kelas untuk ini. Untuk satu kelasnya sekitar 28 orang. Untuk konsepnya ini dirancang sekitaran 1 bulan. Kenapa milih konsep masakan Nusantara? Karena dari mata kuliah juga kan harus mengambil Nusantara, bisa yang mungkin ambil dari Jawa aja, tapi kita ngambilnya dari Sabang sampai Merauke. Ini memang sengaja di konsep kayak kondangan juga ya? Iya, karena kebetulan di luar karena sedang musim hujan juga, jadi untuk mengantisipasi kalau misal hujan biar tamunya nggak kebasahan dan makanannya juga nggak kebasahan. Cukup membayar sebesar Rp60.000, pengunjung yang datang dapat menikmati hidangan masakan hingga kudapan Nusantara kreativitas para mahasiswa.
Event yang dilaksanakan selama 3 hari ini mendapat antusias yang tinggi dari pengunjung di lingkungan kampus yang tertarik mencicipi sajian olahan mahasiswa. Yang pertama sangat bagus ya, karena memang kalau mahasiswa vokasi mereka harus praktek, tidak hanya penyajian, tapi juga cara pelayanan. Jadi untuk masakannya juga enak-enak, karena kan mereka sudah menyiapkan menu dan memikirkan menu sedemikian rupa. Dan saya ngajak teman saya juga pada seneng, pada puas kemari. Yang paling enak masakannya apa tadi? Paling enak es palu butung, karena saya emang suka sama sate ayam yang dari Bali, sate lilit. Dalam sehari, para mahasiswa ini menyiapkan hingga 70 porsi yang selalu habis dinikmati pengunjung. Melalui event tersebut, pihak kampus berharap dapat menambah wawasan dan keahlian mahasiswa dalam mengelola bisnis sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Pahlawan. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.